guys, dikasih sama kakak Janen ya. Yes bang, iya. Makanya kalian follow dulu Kak Janennya. Bro apa? Tadi sih nyarinya XP sih guys. Cuman untuk nantinya, lihat nanti guys. Apakah ada lagi role-role yang emang Kak Janen mau guys? Di sini siapa yang sepuh XP? Smartkan Kak Janen bang katanya. Nanti ku coba smartkan. Ada Kak Janen kah di sini guys? Info akunnya Kak Janen adakah? Info akunnya Kak Janen mana ya? Tuh, hostnya Oncom katanya. Oncom makanan guys maksudnya guys. Oke guys, kita back to the game. Back to Mobile Legends. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan sebuah matchnya untuk di match yang keempat ya. Bisa seorang Trasisu kali ini sedang bermain di area bawah dengan memakai hero Nathan ya. Mencoba untuk menjalankan wave minion dan penghancuran karakter turret akan terjadi di saat seorang X1 kini ada di area top lane. Melakukan sebuah recall sepertinya untuk bisa pulang ke area belakang. Namazu memberikan sebuah aksi untuk bisa memberikan keterlibatan lagi dengan warnya kali ini. Tapi lihat, ada sebuah pertarungan ke area lain. Pengambil akar sebuah itu Wonder berhasil dikuasai oleh sang Zafir yang kini malah mencoba menjadi sesosok hyper ya. Untuk pasukan dari tim Ipos di saat Den kini mencoba memakai Franco memberikan penarikan langsung ke arah sebuah res Bob dan Manca. Harus kesulitan bisa melakukan sebuah Bob dengan cukup aman, namun ada sebuah pergerakan tambahan mencoba mengejar ke arah serang Den yang mungkinkah bisa ditumbangkan. Namun ada sebuah rotasi gaming yang juga kini serang Res sedang lakukan, mengambil satu buah Scale Lizard yang mungkin bisa diambil. Di saat kita lihat ada seorang Namazu yang juga masih menunggu di area burst lagi. Warrior Boot sudah berhasil juga diambil oleh seorang X1 yang kini sedang mencoba untuk bermain di arah top lane, memenangkan pertarungan. Di saat seorang Bumbu pun juga gagal untuk bisa melakukan sebuah penyerangan, namun sebuah first blood pun terjadi. Zaski dibantu dengan adanya satu orang pemain ya. Zafir pun juga harus tertumbangkan juga di match kali ini. Satu tukar dua ya sudah berhasil terjadi. Dengan adanya seorang Zaski dan seorang Manca yang juga tumbang, dua orang pemain hilang. Namun ada satu buah turtle yang juga kini akan dipersiapkan, berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Ipos dengan mencoba untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Seorang Zafir di area atas mencoba untuk membuka satu buah inisiasinya, dibantu dengan seorang Den yang kini akan mencoba untuk membuka satu buah efek zoning, dibantu dengan X1. Namun kita lihat pengambil ke arah sebuah turtle pun berhasil didapatkan langsung di game kali ini. Pertarungan pun juga kini akan dimulai lagi, mengambil ke arah sebuah purple. Di saat seorang Zafir pun melakukan sebuah inflasi, akan sangat menyulitkan untuk seorang Manca untuk bisa melakukan sebuah buff dengan cukup aman. Tapi tembakan pun dilakukan. Di saat terengisa serangan tambahan pun juga kini mencoba diberikan. Namun ada sebuah Vida Acer yang juga mencoba untuk dilakukan oleh seorang Namazu dan berhasil membuat diri pun melakukan sebuah double kill di sana. Luar biasa. Namazu juga terkena sebuah Vextun dan mencoba untuk membuka sebuah pengambilan juga. Zaski memberikan cover di saat sebuah tembakan tadi sempat dibuat. Namun di area bawahnya ada seorang Res yang kini masih menunggu sebuah penyerangan yang mungkin bisa terjadi. Bisa seorang Trasisu juga masih mencoba untuk mengambil beberapa buff tambahan lagi ya. Dan kita akan mencoba untuk memberikan ke sebuah Kaiting War dengan sebuah entropi ya, yang kini bakal terbuka. Ray terlihat nggak cukup baik untuk bisa menerima serangan. Di saat Dan pun juga kini bakal mulai berjalan, memberikan lagi sebuah penyerangan untuk seorang Mancaka yang kini nggak akan dikasih buff. Namun sayangnya seorang Zaski gagal diselamatkan dari tengah, begitu missing sepertinya. Namun tembakan pun juga berhasil dibuat dan harus membuat X1 pun kini hilang begitu saja. Disambar dengan satu cahaya Donny Light yang berhasil dibuka oleh seorang Gears, yang mungkin bisa menjadi pemain yang juga berimpact besar untuk tim fight-nya buat pasukan dari tim Onyx. Ada Blodian yang terjadi dan Hardcore pun digunakan, memberikan perlindungan untuk seorang Race bisa memaksakan serangan. Namun sayangnya seorang Trasisu pun juga berhasil untuk ditumbangkan. Gagal untuk bisa respawn. 2-1, kerugian kali ini harus ditanggung oleh pasukan dari tim Ipos. Dan dari segi kedudukan point kill disamakan oleh pasukan dari tim Onyx. Ini menjadi kabar baik karena mereka punya kesempatan juga untuk bisa mengejar ke arah gold yang saat ini harus ya berhasil dikuasai oleh teman-teman dari tim Ipos ya.
Meskipun ketinggalannya juga nggak cukup jauh, dan menurutku sih di arah mid game masih sangat bisa untuk mengejar ya. Nah, ada pertarungan di bagian atas dengan Bio Station. Kita lihat siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan. Bom K akan mencoba memenangkan pertarungan. Di saat satu buah turtle pun juga kini seperti akan diambil. Mencoba untuk ngegas langsung untuk pasukan dari tim Onyx. Siapakah yang berhasil untuk mendapatkan sebuah turtle yang ada di top lane-nya? Akan mencoba memberikan sebuah efek zoning kembali untuk pasukan dari Mipos tentunya. Kita ada Serang Zafir yang kini akan bersiap menunggu di Arbors. Bisa sebuah heptasis sudah berhasil diamankan oleh seorang X1 yang kini akan mencoba untuk terlibat dengan sebuah pertarungan. Wave Dragon mungkin bisa dijadikan sebuah aksi tambahan untuk bisa menyerang. Bisa sebuah energi shield pun juga udah mulai berkurang. Akan jadi sebuah kesiapan untuk bisa memberikan sebuah push juga untuk turret-turret yang mungkin bisa dikuasai. Namun persebaran pun masih digunakan juga oleh teman-teman dari kedua tim. Bahkan Vida Strike pun mencoba digunakan untuk bisa memberikan sebuah efek zoning dan tembakan dari seorang Zafir. Begitu kuat untuk bisa dirasakan damage-nya. Turtle yang akan mencoba didapatkan sepertinya oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS. Untuk yang pertama, namun mereka pun harus terkena sebuah panis. Cukup banyak kehilangan pemain dengan adanya seorang Gears di game kali ini. Dua pick up tambahan berhasil tercipta, tapi sayangnya Gears dikejarkan langsung. Ada beberapa pemain yang mencoba untuk mengejar dirinya. Weapon pun masih dipleting oleh seorang Namazu, yang kini akan mencoba untuk ke area bawah, memberikan satu berotasi dengan war yang akan kembali terjadi lagi. Namun lihat ada beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang juga kini akan mencoba untuk memberikan kasbot invite langsung dan bisa menumbangkan seorang Trust Issue yang kini sedang sendirian. Oh, ada sebuah serangan tambahan yang akan dilakukan. Trust Issue flickernya pun diaktifkan, berhasil kabur ke area belakang. Di saat Dan pun juga kini mulai datang, tapi terhentikan ke pergerakannya. Namun sayangnya serangan Sasuke pun masih tersandung dengan satu baruk dan blood yang digunakan. Untuk yang masalah Namazu yang juga kini akan mencoba memberikan satu buah efek zoning dengan sebuah video effect yang terjadi. Bahkan double kill from Trust Issue pun kini terjadi kembali. Akankah terbuka lagi untuk pasukan dari Mipos di saat seorang Dan pun juga kini mencoba nekat memberikan satu aksinya ke Sangges yang terlalu sendirian, mencoba menghentikan pergerakan. Namun flicker pun masih harus di cooldownkan dan killing spree pun terjadi. Penghancuran arah turret di area tengah seperti akan dijadikan sebuah objektif tambahan oleh pasukan dari tim EPOS di game kali ini. Dengan adanya seorang transisi yang juga akan mencoba menghancurkan satu outer turretnya di area tengah. Objektif tambahan berhasil dibuat oleh pasukan tim EPOS. Di saat satu entropi pun digunakan untuk bisa kabur dan mencoba menghindari pertarungan melawan seorang manca yang kini mendapatkan perlindungan dengan Heartguard di sana ya. Heartguard yang tadi sempat digunakan oleh seorang Zasuke membuat manca punya memang kesempatan untuk bisa melakukan war. Cuma sayangnya kita lihat teman-teman dari tim EPOS malah melakukan sebuah reaksi ke area lain yang mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill lagi. Seorang Gas pun dalam ancaman. Di saat seorang Dan pun kini datang dan satu baru tadi sempat dilakukan. Rega gagal tertarik, namun Sarto berikutnya sepertinya harus dijadikan sebuah kontes kah untuk kedua tim yang ada di game yang sekarang. Gold banyak tertinggal, pasukan dari tim Onyx harus melakukan sebuah perubahan. Namun sayangnya seorang Zasuke kini sepertinya akan dijadikan sebuah opsi tambahan lagi untuk malah terkena sebuah eliminasi. Saat serang Manca pun juga terkena bloodihan dan poin kill tambahan pun terjadi lagi. Dan harus membuat seorang Kari pun pulang ke area belakang lagi. Ini match berapa? Ini match keempat ya ke Marcella ya. Ares bawah pun juga kini sepertinya akan mencoba diambil oleh pasukan dari tim EPOS. Dengan zoningnya juga harus mereka lakukan untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang ada dari bawah. Kita serang Zafir pun mulai bersiap lagi untuk melakukan sebuah pertarungan. Di saat Namazu kini juga udah mencoba untuk memberikan satu efek zoning tambahan. Bahkan Gears pun direlakan, gak berhasil untuk pulang. Penghancuran arah turret tambahan pun juga kini sepertinya akan langsung didapatkan. Manca datang, mencoba untuk kabur, menghindari dengan satu aksi. Namun lihat masih ada serang bom yang juga masih mencoba nekat menjadi sebuah badan di match kali ini. Bisa sebuah penghancuran arah turret pun akan terjadi lagi untuk teman-teman dari tim EPOS yang kini mulai bergerak untuk bisa menghancurkan turret dari tengah. Dan Arhuk tadi sempat digunakan, namun sayangnya sebuah indah turret pun kini didapatkan. Di saat Wemino pun masih di plating dan masih akan mencoba masang serangan, tapi dengan perhentian pergerakan yang juga kini harus dilakukan. Tadi sempat ada space yang sebenarnya teman-teman dari tim Onyx bisa manfaatin ya untuk membuka warnya. Namun memang mereka lebih memilih untuk bisa menunggu terlebih dahulu, mencoba untuk mendapatkan sebuah penyerangan yang pasti, karena yang gak pasti udah cukup banyak di dunia ini ya.
seperti hubunganmu dengan gebetanmu ya. Wah, itu juga udah nggak pasti ya. Namun kini pertarungan pun dimulai lagi. Viral Strike digunakan, mencoba untuk menggeprek beberapa pemain dari pasukan Simonik. Namun sayangnya ada satu bahkan dua orang pemain dari pasukan tim Epos pun yang kini juga harus tumbang. Dan Reski ini mencoba untuk memasakkan Namazu, apakah harus tertumbangkan? Diapit dengan seorang Den yang juga cukup kuat untuk menjadi sebuah badan. Maka sang Zaski pun telah memasakkan, tertarik dan gak berhasil pulang, menjadi pemain tambahan yang harus malah tertumbangkan juga. Bahkan kita lihat dari seorang Exuan pun juga kini masih mencoba mengancam bencana. Pembuka kawar di saat seorang Den pun hampir saja menarik dengan satu baruknya. Exuan pun juga masih mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan tambahan. Kalau melihat di arah lain, Bom-Bom masih mencoba untuk mengejar. Namazu akan kerjakan sebuah targeting. Namun di saat itu ada seorang Bom-Bom yang juga udah memiliki darah yang sekar. Namun ada sebuah tembakan yang juga terjadi. Gears dengan Donny Light-nya membuka lagi pengambilan dengan cukup kuat dan mencoba membuka lagi sebuah vision tambahan. X1 pun haruskah dilakukan, tapi Dragon malah dikerahkan, mencoba mendapatkan bantuan dengan entropi yang juga kini sedang diaktifkan. Dan Gears bersama Zaski harus dijadikan sebuah korban tambahan di saat entropi masih terbuka. Namun sayangnya seorang Ray pun tumbang. Manja pun sedang sendirian. Maniak dan juga satu CVK terjadi kembali. Trust Isu menjadi pemain yang sangat luar biasa di game yang kali ini. Akan mencoba untuk membuka sebuah pengancaran turret langsung dari tengah dengan permainan yang terjadi ya. Wah, Sevek ternyata gagal dibuat ya Bang Pai ya. Bukan Sapak ya, Sepek teman-teman ya. Mencoba untuk melakukan lagi sebuah tembakan dan mencoba mengenai ke arah seorang pemain. Namun sayangnya pemain tersebut pun masih berhasil kabur. Mencoba untuk tentunya selamat dari inisiasi yang cukup kuat banget ya dari teman-teman tim Impos. Yang juga bahkan untuk kali ini ada Weapon yang juga sedang diplating oleh seorang X1. Mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di atas. Tapi lihat, ada sebuah pengambilan Karl Lord yang juga kini teman-teman dari tim Impos sepertinya akan lakukan. Di saat seorang Bom-Bom pun harus malah ditumbangkan duluan. Pengambilan Karl Lord pun terjadi. Sayangnya tembakan dari seorang Gears pun gagal untuk bisa membuka kesempatan untuk bisa mengambil sebuah Lordnya di game kali ini. Manca pun masih beraksi, namun dirinya pun juga harus berhati-hati. Pergerakannya pun dihentikan kali ini. Masih mencoba untuk survive dengan Killua yang kini udah berhasil dia pick ya. Harit yang memang luar biasa banget ya kalau pakai skin Killua guys. Gelo guys, bagus banget guys. Namun dengan bencananya pasukan dari tim Ipo sudah berhasil membawa Lord yang pertama. Apakah berhasil mereka langsung dapatkan sebuah kemenangan? Apa dengan sebuah Lord yang juga kini bakal masuk ke bagian dalam? Tentunya pasukan dari tim Onyx pun harus bertahan dengan kesempatan yang ada. Mereka pun harus berhati-hati tentunya. Bersama turret yang juga kini harus dipush oleh pasukan dari tim Epos di area bawah. Ada weapon yang mulai masuk. Suara tembakan pun juga masih dibawa seorang Zafir. Biju Dama yang terus dikeluarkan. Bersama dengan satu lightning terancam yang juga berhasil diambil oleh seorang Namazu. Mencoba untuk membuka sebuah aksi, namun sayangnya serang Bobo pun malah memasakkan sebuah war terlebih dahulu. Dan hilangnya adalah pemain dan misalkan 3 orang aja. Pasukan dari Monik pun sepertinya dalam ancaman untuk match yang kali ini. Apa yang masukkan Super Minion ke bagian dalam ini bakal menjadi sebuah aksi tambahan lagi untuk pasukan dari Mipos. Bisa langsung mengamankan matchnya. Terlihat tersisa seorang Ray dan juga seorang Zaski, dan Blodian pun langsung digunakan seorang Den. Bencana dan Nipos berhasil membawa kemenangan, sementara Onyx pun dikalahkan. Dan ini dia game yang keempat ya teman-teman ya. Game keempat berhasil menangkan langsung oleh pasukan dari Nipos dengan cukup kuatnya. Mereka mendominasi, apalagi dengan seorang transisi juga berhasil memainkan permainan dengan sangat baik di game kali ini ya. Dan kita lihat ada sebuah maniak yang tadi sempat direkam dengan 3 emas yang juga berhasil didapatkan bersama dengan transisi yang juga berhasil mendapatkan sebuah MVP. Dan X1 berhasil mendapatkan sebuah silver di game kali ini. Sebagai itu dari tim lawannya ada Manca, Ray dan juga serang Zaski yang harus mendapatkan sebuah silver. Coklat terjadi ke serang Bom-Bom dan Gears berhasil melakukan MVP di sana. Padahal kalau misalnya karena late game guys bakal menjadi pemain yang menurutku sih sangat kuat banget. Cuman sayangnya ya masih agak kesulitan untuk bisa ditukung dengan baik oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx di sana ya. Mereka masih harus beradaptasi sepertinya, apalagi dengan poin kill yang cukup banyak teman-teman dari tim Ipos dapatkan ya.
Dan kita akan lanjut masuk ke game berikutnya. Dan ini dia sebuah statistik untuk ke arah gamenya. Masuk ke game yang kelima. Dan semoga bisa lebih seru lagi guys untuk game yang selanjutnya ya guys. Let's go. Aku di match 9 sama 10. Iya betul Kak Manca. Laginya di game 9 sama 10. Di 9 ada 2. Di 10 ada 3. Hitungnya Kak Manca ya. Oke. Ini momen kemenangan yang tadi terjadi. Lanjut masuk ke game yang berikutnya lagi.